All Urbaners dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John Spill in the House. Sebuah film berjudul Brick Mansion tahun 2014 akan menceritakan tentang sebuah distrik terisolir yang dikuasai penuh oleh para penjahat, di mana seorang jagoan parkur terpaksa bekerja sama dengan polisi untuk menjinakkan sebuah bom yang mampu melantahkan satu kota. Seseru apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam, selamat menonton dan cekicrot. Cekicrot. Cerita diawali dengan sebuah berita mengenai salah satu kota paling kacau di Amerika, yaitu Detroit. Kriminalitas seperti kekerasan bahkan pembunuhan tampaknya sudah menjadi hal biasa, sehingga wali kota akhirnya membangun sebuah tembok setinggi belasan meter untuk mengisolasi wilayah bermasalah yang dikenal dengan Brick Mansion. Brick Mansion sendiri adalah sebuah kompleks yang dulunya sangat mewah, namun karena kriminalitasnya yang sangat tinggi, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menarik seluruh penyedia layanan publik seperti guru, dokter, dan polisi. Keputusan ini meninggalkan Brick Mansion sebagai kawasan mangkrak dan terisolasi, melumpuhkan ekonomi warga, serta menjadikannya zona rawan kejahatan. Dan inilah Pak Wali Kota, pimpinan tertinggi di kota ini. Terlihat Pak Wali Kota sedang melakukan rapat bersama para elit politik untuk kemajuan ekonomi kota itu dengan akan membangun real estate. Namun yang jadi masalah adalah pembangunan akan dilakukan di wilayah Brick Mansion, sehingga Pak Wali Kota dan yang lain tidak punya pilihan selain mengajurkannya. To the future. Di tempat lain, lebih tepatnya di wilayah yang menjadi aib kota Detroit, tiada lain adalah Brick Mansion. Terlihat seorang pria bernama Lino yang sedang membuka sebuah paket berisi bubuk terlarang yang kemudian ia buang ke dalam bak rendam. Tanpa Lino sadari, di luar rupanya sudah ada sekelompok orang yang ingin mengambil kembali paket yang Lino ambil. Sempat dihadang oleh dua anak buah Lino. Kelompok yang dipimpin oleh seorang pria berbadan gempal bernama Aceng berhasil mengalahkan mereka dan langsung mencari Lino saat itu juga. Sadar jika dirinya berada dalam bahaya, Lino pun langsung mendobrak pintu keluar tepat sebelum anak buah Aceng merobohkan pintu dan... Sementara anak buahnya mengejar Lino, Aceng sendiri mulai mencari di mana barangnya berada. Dan betapa terkejutnya Aceng saat melihat barangnya sudah tercampur dengan rinso cair yang tentu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kembali pada Lino yang masih dikejar oleh anak buah Aceng. Meski jumlah yang mengejarnya puluhan, Lino dengan kemampuan parkur atau seni berpindah tempat dari satu titik ke titik lain secara cepat, efisien, dan aman dengan menggunakan kemampuan tubuh manusia, Lino berhasil melarikan diri dengan mudah. Dan inilah Brick Mansion. Dan kisah akan berfokus pada seorang pria bernama Damian, tapi bukan sang ilusionis. Ia adalah polisi Detroit di bidang narkotika, di mana tugasnya saat ini adalah menyusup masuk ke dalam kelompok kartel yang ternyata sudah ia lakukan selama 1 tahun. Dalam sebuah pertemuan bersama kelompok kartel, di sana mereka membahas tentang Aceng yang telah kehilangan 20 kg barang miliknya dan meminta kelompok tersebut untuk memproduksi 20 kg lagi dan harus selesai sebelum berita kehilangan itu sampai ke telinga bosnya si Aceng. Karena harus dikirim ke wilayah Brick Mansion, Damian yang jadi satu-satunya orang yang bersedia mengantarkan barang ke wilayah tersebut pun akhirnya diajak ke markas tempat si kartel melakukan produksi. Menyadari polisi berada di luar, si kartel pun sempat mencurigai orang-orang yang ada di sana sebagai mata-mata. Namun karena menganggap kehadiran polisi tidak terlalu mengganggu, si kartel malah memberikan senjata untuk bekal Damian menuju Brick Mansion tanpa sadar bahwa Damianlah si mata-mata itu, sehingga... So my friends outside, you're all under arrest.
Sementara para polisi yang baru datang menangani si anak buah, Damian memilih untuk mengejar si kartel yang sudah dijemput oleh anak buahnya yang lain dan... Setelah berhasil membawa si kartel ke kantor polisi, Damian pun akhirnya pulang ke apartemennya dan membersihkan diri, membersihkan cat rambutnya yang berwarna hitam, melepas soplennya yang menutupi korneanya, dan akan memulai rencana baru untuk menangkap seorang mafia lain yang kali ini lebih licin dari sebelumnya. Dan inilah mafia yang Damian maksud. Dia bernama Alexander Tremaine, atasan Aceng yang barangnya dicuri oleh Lino. Menyadari bahwa Aceng telah gagal dengan misinya, Alexander meminta dia agar segera menangkap Lino, yang jika tidak, maka jangan salahkan Alexander jika dia tidak segan menghabisinya. Don't you go blaming this on no woman. Why should I make it 6? Any good ideas? Smiley, any ideas? No, sir. Without. Keesokan paginya Aceng Ces pergi ke tempat pacar Lino yang ternyata berada di luar distrik Brick Mansion. Sadar bahwa dirinya sedang berada dalam bahaya, pacar Lino yang bernama Lola ini pun berusaha menarikan diri, tetapi... Aceng berhasil menangkap Lola dan langsung membawanya ke markas Alexander untuk diinterogasi. Berbeda dengan anak buahnya yang agak kurang ajar pada Lola, Alexander justru memperlakukannya dengan sangat baik seolah tidak mencerminkan seorang mafia. Namun, baru saja Alexander mengajak Lola berbicara, tiba-tiba... Ya, Lino datang dari atas dan langsung menodong Alexander dengan senjata miliknya sendiri. Kemudian membawa Alexander keluar bersama Lola sambil mengatakan jangan menjual narkoba di wilayahnya. Sekaligus meminta anak buahnya untuk mundur jika nyawa Alexander ingin selamat. Melihat atasannya berada dalam bahaya, Aceng pun dengan sigap membawa pasukannya untuk mengejar Lino sampai ke perbatasan. Lino yang tidak ingin Alexander mencemari Brick Mansion dengan barang haram yang terus diproduksi Alexander dan dijual bebas di wilayahnya pun menyerahkan Alexander kepada para penjaga untuk diadili, tetapi... Yes, we know. Gun down, son. New weapon. Lock him up. What? Wait! Siapa sangka rupanya Lino salah paham dengan situasi saat ini karena ternyata bapak anggota aparat militer yang ada di depannya adalah sosok korup yang siap menjadi objek rebusan malaikat mungkar nakir, dililit ular berbisa, liam kuburnya menyempit, dihantam dengan palu godam, dipukul di palu sehari-hari, barulah ia sadarkan diri hidup di dunia tiada berarti, akhirat di sana-sana telah rugi. Di mana Lino yang sadar dengan hal itu pun mengajak si bapak untuk mendekat setelah Alexander pergi dari sana dan... Setelah menghabisi bapak korup yang malah menangkap Lino, di tempat lain Damian pergi menemui sang kakek yang ternyata merupakan satu-satunya keluarga yang Damian miliki. Melihat kakeknya udud, tentu Damian langsung menyuruhnya berhenti, di mana kakek menjelaskan bahwa ia akan berhenti udud asalkan Damian berhenti dari kepolisian. Bukan tanpa sebab sang kakek berkata seperti itu, melainkan ia takut kalau Damian terluka saat bertugas, yang notabene Damian adalah satu-satunya keluarga yang kakek miliki. And you keep these to one a day. Singkat cerita, Damian sudah berada di kantor Pak Wali Kota untuk mendapatkan misi baru, yaitu menyusup masuk ke dalam lingkungan Brick Mansion. Di sana Pak Wali Kota menjelaskan bahwa semalam ada sebuah pencurian yang dilakukan oleh sekelompok penjahat terhadap mobil milik pemerintah. Dan yang menjadi masalah adalah mobil itu berisi sebuah bom neutron yang meskipun memiliki daya ledak kecil, namun radiasinya akan langsung menghabisi setiap insan yang bernyawa dalam radius 1 mil dari pusat ledakan. Satu hal yang menjadi sumber kekhawatiran mereka, bom itu akan otomatis aktif jika kopernya dibuka dengan cara yang salah, di mana Damian harus menyusup untuk merebut dan menonaktifkan bom itu dengan memasukkan kode yang akan Pak Wali Kota kirimkan. Fuck. Meskipun sempat menolak karena hal itu butuh perencanaan yang matang, Damian yang baru tahu bahwa Alexander lah pelakunya pun bersedia melakukan hal itu, di mana Pak Wali Kota kembali menjelaskan bahwa saat ini Alexander berada di wilayah Brick Mansion. Agar tidak kesulitan di Brick Mansion, Damian akan ditemani oleh seorang mantan napi, yaitu Lino, yang ditugaskan tinggal di Brick Mansion. Where the convict is my partner? Yeah.
Di sini saya menemukan sebuah kejanggalan tentang Lino yang katanya menghabisi seorang polisi. Apakah kejadian yang tadi atau memang terjadi di masa lalu? Dan jikalau pembunuhan yang dilakukan adalah tadi, maka sudah fix bahwasannya semua ini merupakan skenario yang si wali kota buat untuk mengelabui Damien agar bersedia menerima tugas ini. Setelah menghabisi Pak Kepala Perbatasan, Lino lalu dibawa oleh para tentara untuk dipindahkan ke penjara lain. Dalam mobil itulah, Lino bertemu dengan Damien yang juga sama-sama ditangkap untuk dipindahkan. Di mana Damien yang rupanya membawa sebuah alat mirip jepit rambut pun langsung membuka borgolnya beberapa menit setelah mobil mulai menjauh dari perbatasan. Sola tidak peduli, Lino hanya diam saja tanpa berbicara atau setidaknya menanyakan apa yang Damian lakukan, di mana Damian yang sudah terbebas dari borgolnya pun langsung membuka pintu belakang, naik ke atas atap mobil dan berhasil menumbangkan kedua tentara dan melemparkannya keluar. Damian kemudian pergi ke kolong jembatan untuk beristirahat. Sambil berkenalan, Damian pun membuka borgol Lino atas dasar kemanusiaan. Namun bukannya berterima kasih, Lino yang ingin segera menyelamatkan Lola dari tangan Alexander pun mencoba untuk merebut mobil van yang sudah susah payah Damian rebut sehingga pada akhirnya perselisihan itu pun selesai dengan mereka berdua yang ternyata memiliki arah tujuan yang sama, yaitu Brick Mansion. Namun yang lebih kebetulannya lagi adalah mereka juga mempunyai motivasi yang sama, yaitu pergi menemui Alexander. Berbekal sebuah GPS yang terdapat dalam mobil itu, mereka berdua mulai memacu mobilnya dengan cepat demi menghindari polisi yang mulai berdatangan setelah mendapat laporan dari dua polisi tadi. Namun sialnya, mereka malah dibawa ke arah pos pemeriksaan dan I repeat, stop your vehicle now. meski terlepas dari pengawasan polisi, mereka malah mendapat masalah lain tatkala mobilnya tidak bisa digunakan lagi akibat rusak karena benturan keras dengan mobil yang terparkir di sana, di mana Lino yang rupanya sudah menyadari bahwa Damian adalah polisi pun langsung memborgol tangannya dan pergi meninggalkan Damian sendirian. Baru saja ditinggalkan oleh Lino, Damian harus mendapat masalah lain tatkala si pemilik mobil yang ditabraknya datang dengan serta membawa sepucuk pistol di tangan dan sementara Damien berhasil melarikan diri, Lola sendiri kini masih bersama Alexander yang memberikan sedikit petua kepada Lola yang menurut saya Alexander ini bukanlah sosok mafia kejam tak berperi kemanusiaan, di mana hal itu terbukti saat ia menyanjung Lino di depan Lola karena memiliki hati dan motivasi yang baik. Padahal Alexander sudah hampir mati, bahkan diserahkan kepada penjaga perbatasan. Namun karena Alexander mempunyai urusan lain di atap, maka ia pun meninggalkan Lola bersama Raiza, satu-satunya wanita yang menjadi anak buah si Alexander. Entah karena kesal atau memang attitude-nya yang jelek, Raiza tampaknya tidak ingin kehilangan momen untuk mengganggu Lola, di mana Lola yang kesal dengan sikap Raiza kepadanya pun mencoba untuk melarikan diri dan menghajar Raiza dengan beberapa pukulan dan siapa sangka rupanya Lino sudah berada dekat dengan Alexander, hanya berjarak beberapa bangunan saja, disusul kedatangan Damian yang langsung memborgol Lino saking kesal dengan apa yang tadi dilakukan. How did you know I was a cop? You don't belong here. Cop tricks. Untuk meluruskan apa yang sebenarnya terjadi, Damian menjelaskan bahwa memang benar dia adalah seorang polisi, namun tujuannya datang ke sana adalah bukan untuk membuat keributan, melainkan untuk menonaktifkan bom yang sudah dibajak oleh Alexander, yang jikalau Damian telat menjalankan tugasnya, maka dia dan seluruh penduduk Brick Mansion akan tewas. Tidak masuk secara diam-diam dan loncat-loncat lewat jendela, Lino dan Damian justru berjalan dengan tenang melewati para penjaga seolah ingin bertamu, sehingga para kroco langsung membawanya ke atas untuk diserahkan ke hadapan Alexander.
He is surprised. Sebertemunya dengan Alexander, Lino langsung jujur terkait Damian yang merupakan seorang polisi. Sempat heran kok bisa Lino mengungkapkan identitasnya. Namun tanpa banyak pikir, Damian menjelaskan maksud kedatangannya ke sana untuk menonaktifkan bom yang Alexander curi. Karena jika tidak, maka seluruh warga Brick Mansion akan berada dalam bahaya. You a brave man. Bukannya mengerti, Alexander malah menawarkan bom itu untuk dibeli oleh Damian selaku aparat penegak keadilan. Yang jika tidak, maka Alexander akan mengirimkan bom yang hampir meledak itu kembali ke Detroit. Tidak sendiri, bom itu akan dikirimkan bersama Lola yang baru saja Reza ikatkan di roket. Alexander ingin seluruh warga Detroit patungan $10 per orang dari 3 juta penduduk Detroit, yang itu berarti Alexander menginginkan $30 juta ke saat itu juga. Let's get back to that money. That 15 million, right? 15. 30 million it is. So, Tidak punya pilihan lain, Damian pun menghubungi Pak Wali Kota untuk menjelaskan apa yang terjadi. Namun karena Pak Wali Kota tidak mempunyai uang sebanyak itu, tentu dia menolaknya dengan tegas dan meminta Damian untuk mencari solusi dari masalah ini. Alright, good, yeah. Perfect. Bertepatan dengan jam operasional perbankan yang buka 25 menit lagi, Damian pun akhirnya berbohong bahwa pihaknya sudah mengirimkan uang tersebut. Namun karena masih banyak waktu sebelum bom meledak, yaitu 48 menit dari sekarang, maka Alexander akan mematikan bom itu saat uang dari pihak Damian benar-benar masuk. Sambil menunggu, Alexander pun mengurung Damian dan Lino di ruangan lain dengan dijaga oleh seseorang yang memiliki sifat agak panikan. Apalagi saat Aceng menjelaskan bahwa nyawa Lino dan Damian sangat berharga dari nyawa si penjaga sendiri, yang tentunya membuat si penjaga harus benar-benar mengawasinya sebaik mungkin. Menyadari sifat si penjaga, Lino pun membuat sebuah skenario pelarian dengan berpura-pura mengalami kejang. Takut mereka kenapa-napa, si penjaga tentu harus membawa mereka ke hadapan Alexander untuk diobati. Tetapi sementara Lino dan Damian berhasil melarikan diri, terlihat Aceng dan Alexander tengah membicarakan bom yang ada di depan mereka. Aceng menjelaskan bahwa bom itu ia dapatkan dengan mudah setelah mendapat informasi dari penjaga perbatasan. Aceng langsung pergi membawa mobil yang di dalamnya terdapat sebuah bom tanpa curiga bahwa semua ini mungkin saja jebakan yang sudah dipersiapkan oleh seseorang. Mengetahui tawanannya sudah kabur, Aceng pun pergi menyusul mereka berharap masih berada di dalam gedung, yang padahal mereka sudah berada di bawah dan menggasap salah satu mobil kesayangan Alexander sehingga sempat berhasil mengecoh para pengejar. Satu penembak jitu yang terus menembaki mereka pun membuat mobil yang mereka kendarai mengalami kecelakaan sehingga Lino dan Damian terpaksa harus bersembunyi di dalam sebuah bus terbengkalai dan setelah diberondong peluru tanpa henti, Lino dan Damian rupanya sudah keluar tepat sebelum ditembaki. Namun hal itu tidak menjadikan mereka aman, karena anak buah Alexander masih terus berdatangan untuk menangkap mereka. Thank you. Sementara Lino dan Damian berhasil mengalahkan si pengejar bahkan si penembak jitu, Alexander sendiri malah mendapat masalah tatkala pihak wali kota mengosongkan seluruh uang tabungan yang dia miliki. Kesal dengan hal itu, Alexander memutuskan untuk langsung meluncurkan roket serta bom untuk dikembalikan ke Detroit, tetapi ya, Damian berhasil menghancurkan receiver roket atau alat penerima perintah jarak jauhnya pun memaksa Alexander untuk melakukannya secara manual, di mana Alexander meminta agar seluruh anak buahnya bersiaga, jangan membiarkan Lino dan Damian lolos, karena sekarang Alexander sudah benar-benar marah besar. Damn it. Let's go.
Kembali pada beberapa menit yang lalu, pihak Pak Wali Kota yang masih belum menerima laporan dari Damian pun mulai risau apalagi setelah mengetahui Alexander akan mengirimkan kembali bomnya ke Detroit. Namun setelah mendapat peringatan bahwa roket pembawa bom itu sudah dalam keadaan disable atau tidak berfungsi pun membuatnya cukup lega karena mereka masih memegang kendali dalam permainan ini. Missile can't launch. Still in the game. Melihat seluruh anak buah Alexander sudah dikerahkan, Lino dan Damian yang berada di atas gedung pun harus segera pergi ke tempat roket berada tanpa naik turun tangga, sehingga Lino mengambil langkah paling beresiko dengan nekat melompat dari gedung yang sedang ia pijak menuju gedung lain. Berhasil mendarat dengan selamat tanpa hambatan yang berarti, kini mereka harus menghadapi anak buah Alexander paling kuat dan tidak mengenal rasa sakit sehingga... Sementara Lino dan Damian berhasil mengalahkan si orang terkuat, Alexander sendiri sudah berada di atas untuk menyalakan roket secara manual. Namun di detik-detik terakhir sebelum menekan tombol luncur, Alexander malah mengurungkan niatnya bahkan meminta Reza untuk melepaskan Lola, tetapi... Pada akhirnya Reza tewas mengenaskan setelah dipiting oleh Lola. Yang tak lama datanglah Lino dan Damian untuk membebaskan Lola, kemudian menghentikan Alexander yang masih dianggap ingin menghancurkan Detroit tanpa sadar bahwa Alexander telah melakukan hal yang sebaiknya. They're gonna text the code, you punch it in. Ketika Damian sedang menodongkan senjatanya ke arah Alexander sambil menyalahkannya atas kematian sang ayah, Alexander pun menjelaskan bahwa sebenarnya dia tidak ada sangkut pautnya dengan kematian ayah Damian karena ternyata saat dulu ayah Damian yang merupakan seorang polisi datang menggerebek Alexander, para polisi tidak benar-benar melakukan penggerebekan melainkan mempunyai misi lain yaitu menghabisi ayah Damian dan mengambing hitamkan Alexander sebagai pembunuhnya. There's a problem. But the number didn't come through. Tak lama datanglah SMS dari pihak Pak Wali Kota yang berisi kode yang harus dimasukkan untuk menonaktifkan bom neutron yang masih aktif. Namun yang menjadi masalah adalah kode itu rupanya sama persis dengan kode pos wilayah Brick Mansion. Shut up! Why is it our zip code? It's a coincidence. Merasa ini semua adalah jebakan, Lino dan Lola pun meminta Damian untuk tidak memasukkan kode itu. Namun karena Damian tidak tahu hal itu dan tidak mau tahu asalkan bomnya mati, Damian pun mulai memaksa Lino untuk langsung memasukkannya sehingga... Oh, I'm sorry. Di waktu yang semakin mepet, Lino menjelaskan bahwa van yang membawa bom di markas Alexander tampak baik-baik saja seolah tidak pernah diambil paksa. Yang itu berarti Damian sebenarnya dijebak oleh pemerintah untuk menghancurkan Brick Mansion. Sehingga Damian yang juga ingat dengan hal itu pun memutuskan untuk tidak melakukan apa-apa. Siapa sangka bukannya meledak, bom justru berhenti dan mati total, membuat Damian sadar bahwa yang sebenarnya jahat bukanlah Alexander ataupun Brick Mansion, melainkan para aparat yang melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Pada akhirnya Damian membawa seluruh penduduk Brick Mansion memasuki Detroit dan langsung menyerbu kantor wali kota untuk mengembalikan bom yang sudah dia kirimkan sehingga... Setibanya di ruangan Pak Wali Kota, Damian sempat mempermainkan sisi psikologis Pak Wali Kota dengan hampir meledakkan bomnya di tempat itu, sehingga Pak Wali Kota yang sudah terpengaruh pun mulai berbicara sesuatu yang tidak boleh dia bicarakan di depan umum, seperti keharusannya menghabisi penduduk Brick Mansion yang menurutnya tidak lebih mulia dari binatang, tanpa sadar bahwa apa yang Pak Wali Kota ucapkan barusan sudah direkam oleh wartawan yang berada di kejauhan. Check this out.
Dengan tersebar luasnya berita Pak Wali Kota, kini dia pun dipaksa mundur dari kursi jabatannya. Dan dengan hilangnya sosok wali kota, Alexander akhirnya mencoba peruntungannya dengan mencalonkan diri sebagai wali kota yang baru, membebaskan Brick Mansion dari diskriminasi wilayah oleh orang-orang Detroit yang notabene masih satu wilayah dengan mereka, mengembalikan berbagai fasilitas yang hilang, para pekerja yang sudah pergi, dan lain-lain demi membangun Brick Mansion ke arah yang lebih baik. Sesuai janjinya, Damian akhirnya berhenti menjadi polisi dan fokus hidup bahagia bersama sang kakek yang juga menepati janjinya untuk tidak merokok ilegal lagi ke depannya. Tamat, ending yang sangat memparkurkan. Sebelum masuk pesan kok gatal ya, kalau tidak buat kesimpulan kayaknya ada yang mengganjal gitu. Jadi tumpul ke atas dan menukik tajam ke bawah, semua peraturan hanya diperuntukkan berdasarkan kepentingan, keuntungan, dan kontribusi dari orang-orang tertentu. Ya seperti para penguasa di balik bayang-bayang ya contohnya. Memang tujuannya bagus agar menumbuhkan ekonomi yang sehat, makmur, dan sejahtera. Namun yang salah adalah itu hanya berlaku untuk orang-orang tertentu saja. Untuk orang-orang yang ya bisa memberikan feedback lebih lah untuk mereka-mereka yang ada di atas. Aduh maaf ya teman-teman rebahaners, ini agak bertele-tele dan kayak agak nyambung gitu. Tapi ini serius ya, mereka itu anggap kita apa sih? Padahal kan kita nih yang nunjuk seorang pemimpin yang tentunya untuk memimpin, membawa negara, kota, kabupaten, kecamatan, desa, kampung, sampai RT RW. Dan dengan film ini saya sadar bahwa memang kekuatan media sangat besar, dan bagi para aparat pantas kalau ada masalah sekecil apapun responnya cepat sekali. Tapi ya mungkin demi citra agar kredibilitasnya tidak terganggu, karena sekalinya terganggu, drama, citra, serta kebaikan yang dibangun olehnya selama bertahun-tahun bisa langsung runtuh saat itu juga. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah menilai seseorang hanya dari tampilan luarnya saja, sebab hitam belum tentu kotor dan putih pun belum tentu suci. Terkadang orang yang selama ini dicap sebagai penjahat justru jauh lebih punya nurani daripada mereka yang duduk rapi di kursi kekuasaan. Ingat, Tuhan tidak pernah menilai manusia dari penampilan ataupun jabatannya, melainkan dari kebersihan hati serta perbuatannya. Maka jangan pernah merasa lebih mulia dari orang lain, sebab bisa jadi orang yang kita pandang rendah hari ini justru jauh lebih dicintai olehnya. Sepandai-pandainya seseorang menyembunyikan bangkai, suatu saat baunya akan tercium juga. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, reromehen Marco Polo. Cuau, cuau, cuau.